Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya soleh-soleha di rumah? Semoga sehat selalu dan tetap semangat untuk beribadah dan belajar di rumah. Insya Allah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Kembali lagi Ustazah menyapa Ananda melalui video pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini materinya adalah tentang kalimat. Soleh-soleha, sebelum kita lanjutkan membahas materinya, silahkan Ananda berdoa dulu dengan membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa'allimni bisolihin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memudahkan Ustazah dalam memberikan pemahaman tentang materi ini dan semoga Ananda mudah dalam memahami materi ini insya Allah. Baiklah soleh-soleha, materi kita kali ini adalah tentang kalimat. Nah, ada poin-poin penting yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Yang pertama adalah pengertian kalimat. Yang kedua adalah kalimat utama dan kalimat penjelas. Dan yang ketiga adalah gagasan pokok. Nah, apa tujuan kita mempelajari materi ini? Yang pertama adalah diharapkan setelah kita mempelajari materi ini, kita mampu menjelaskan pengertian kalimat. Kemudian yang kedua, kita mampu menjelaskan perbedaan kalimat utama dengan kalimat penjelas. Dan yang ketiga, kita mampu mengidentifikasi gagasan pokok dalam suatu paragraf. Nah, baiklah, soleh-soleha, kita di poin pertama dulu tentang pengertian kalimat. Nah, soleh-soleha, setiap hari kita berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita, tentunya menggunakan kalimat. Seperti Ustazah sekarang lagi menjelaskan kepada Ananda, Ustazah menggunakan kalimat, dan kalimat yang kita gunakan itu harus efektif atau harus jelas sehingga mudah dipahami oleh orang lain apa yang kita sampaikan. Nah, apakah pengertian kalimat itu? Nah, kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Nah, kalimat juga disebutkan sebagai satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik dengan cara lisan maupun tulisan. Nah, kalau sekarang Ustazah lagi berbicara, berarti Ustazah lagi menyampaikan kalimat dalam bentuk lisan atau dengan cara tulisan. Nah, yang selanjutnya, ini adalah contoh kalimat. Nah, kalimat yang efektif mengandung S, P, O, dan K. Subjek, S-nya adalah subjek, P-nya adalah predikat, O-nya adalah objek, K-nya adalah keterangan, biasanya keterangan tempat. Contoh yang pertama adalah Andi membaca novel di kamar. Nah, Andi sebagai subjek, kemudian membaca adalah predikatnya, novel adalah objek dan tempatnya, keterangan tempat adalah di kamar. Kemudian contoh yang kedua, saya menulis cerita di teras rumah. Saya sebagai subjek, menulis adalah predikat, cerita adalah objek, dan di teras rumah adalah keterangan tempat. Ini adalah contoh kalimat. Untuk selanjutnya, ada kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau gagasan pokok dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Nah, kalimat utama biasanya bersifat umum dan memuat keseluruhan isi dalam suatu paragraf. Nah, sedangkan kalimat penjelas merupakan kalimat pendukung kalimat
utama. Nah, biasanya kalimat utama ini hanya satu kalimat. Nah, sedangkan kalimat yang lainnya merupakan kalimat penjelas. Ini dalam suatu paragraf. Nah, untuk selanjutnya di bagian C adalah tentang gagasan pokok. Gagasan pokok adalah gagasan atau ide yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Gagasan pokok terdapat di dalam kalimat utama. Dan nama lain dari gagasan pokok adalah gagasan utama, ide pokok, dan dalam satu paragraf hanya ada satu gagasan pokok. Misalnya dalam suatu paragraf membicarakan tentang yang pernah Ustazah kasih contoh itu tentang manfaat buah kedondong. Nah, jadi kalimat utamanya, gagasan pokoknya adalah manfaat buah kedondong. Kemudian ada penjelasannya bisa dibikin rujak, juga sebagai obat, kemudian bisa dimakan secara langsung tanpa dirujak. Nah, itu semuanya adalah kalimat penjelas. Kalimat utamanya adalah manfaat buah kedondong. Nah, Ustazah tidak terlalu menjelaskan tentang gagasan pokok ini karena sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, supaya lebih dipahami, kita akan melihat contoh dari suatu paragraf. Nah, kegiatan belajar kini tidak hanya dilakukan di dalam kelas. Proses pembelajaran kini bisa dilakukan secara online. Sejumlah situs menyediakan program pembelajaran online, mulai dari yang berbayar hingga ada yang gratis. Kebebasan memilih mata pelajaran serta kegiatan belajar yang bisa dilakukan kapanpun adalah kelebihan dari sistem pembelajaran online ini. Kini, kegiatan belajar pun bisa dilakukan secara online. Nah, apakah gagasan pokok dari paragraf di atas? Ya, gagasan pokoknya adalah tentang kegiatan belajar. Nah, jadi paragraf ini gagasan pokoknya membahas tentang kegiatan belajar. Nah, kegiatan belajar biasanya dilakukan di kelas, tapi sekarang bisa dilakukan secara online. Nah, selanjutnya kalimat utamanya adalah kegiatan belajar kini tidak hanya dilakukan di dalam kelas. Sedangkan kalimat penjelasnya adalah semua kalimat di dalam paragraf itu selain dari kalimat utama. Nah, di sini ada 4 kalimat penjelasnya. Jadi yang menjadi kalimat utamanya adalah kegiatan belajar kini tidak hanya dilakukan di dalam kelas. Nah, kalimat penjelasnya adalah proses pembelajaran kini bisa dilakukan secara online. Kemudian sejumlah situs menyediakan program pembelajaran online mulai dari berbayar hingga yang gratis dan seterusnya. Nah, ini tentang contoh paragraf. Di dalamnya ada gagasan pokok, kemudian ada kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, supaya lebih dipahami, karena tadi sudah melihat contohnya, nah, silakan Ananda mengerjakan tugas di buku Bahasa Indonesia halaman 105 nomor 1 sampai nomor 5 yang bagian pilihan ganda. Baiklah, soleh-soleha. Semoga materi ini bisa dipahami dengan baik. Syukuran atas perhatian Ananda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.